Mana sih jalannya? Banyak pohon, belokannya mana lagi nih? Masih peta setengah-setengah sih. Wo, lu ngapain sih di tempat ini, Wo? Enggak ngapa-ngapain. Wo, kok perasaan gua nggak enak, Wo? Bulu-bulu gua merinding, Wo. Balik aja yuk, Wo. Lu ngapain sih bawa perasaan norak lu? Wo, gua nggak bercanda, Wo. Kan tahu gua kesini mau ngapain? Gua kesini supaya gua tuh nggak dibully lagi. Ngerti nggak lu? Wo, nggak ada yang bakal bully lu. Ya udah mendingan sekarang kita cabut yuk. Gini lu. Pokoknya tekad gua udah bulat, ya. Gua mau nunjukin ke semua orang supaya gua tuh nggak lemah. Ngerti nggak lu? Tekad gua bulat. Wo, Wo, Wo. Kok gua lama-lama di sini jadi merinding ya? Cabut aja. Wo! Karena kamu masih baru, biar Mbah bantu membimbing kamu. Ya Mbah, makasih. Kamu coba belajar semedi dan hafalkan ini. Iya Mbah. Sebentar lagi, mata kamu yang nyaris tidak bisa melihat itu akan sembuh. Kalau kamu mau, kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Siap Mbah, makasih. Kaki gua kenapa? Kaki gua. Bangun. Lu apa-apaan sih? Lu ngapain ikut aliran sesat kayak gini, Wo? Mendingan sekarang kita balik, Wo. Sebelum dukun itu balik lagi ke sini. Ayo, cepet. Diam dulu. Bukan dukun. Hati-hati kalau ngomong ya. Ini tuh padepokan tenaga dalam. Bukan aliran sesat atau sekte. Lu. Wo, ini tuh aliran sesat, Wo. Kalau bukan aliran sesat, lu lihat. Kenapa ada kayak beginian? Nah, lu lihat kenapa ada semedi-semedi segala. Udah, ayo kita cabut tuh. Ribet banget. Wo, lu kalau mau ikut bela diri, nggak usah ikut-ikut kayak begini, Wo. Mendingan lu ikut silat kayak karate kayak atau apa kayak daripada beginian, Wo. Ayo kita. Aku paling tidak suka kesakralan ritualku ada yang mengganggu. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai perguruan. Jadi, istimewa sekali tenaganya. Begitu besar, meski sangat mentah. Aku harus menguasainya. Rifki, Mbah merasakan ada energi yang lebih yang keluar dari tubuh kamu. Energi. Nah, daripada kamu menuduh terus, sebaiknya kamu buktikan. Mari bergabung berlatih bersama kami. Ya lu ikut aja, lu dengarkan kata si Mbah. Lu tuh berbakat. Ikut ya. Oke. Sudah, kalau tidak mau, tidak usah dipaksa. Nanti dia akan rasakan sendiri akibatnya. Tangan gua? Anak-anak kemarin sore tidak akan bisa menandingi aku. Tidak ada satupun makhluk yang hebat di muka bumi ini. Allah lah yang paling hebat. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la takhaf innaka antal a'la. Wa alqa fi yadika ma sana'u. Innama sana'u kaydu sahir wa la yukru sahir ata. Wa ulqiya as-saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mas, kalau saya boleh tahu, Mas sampai bisa kayak gini tuh karena apa ya? Awalnya saya mencoba ilmu kebal. Dan siapapun yang aku tantangi dan aku hadapi. Dan saya merasa sombong. Astagfirullahaladzim. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Saya kapok untuk mengajar ilmu sesat. Sudah membersihkan diri saya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Lulu, kok kamu belum siap-siap? Biasanya jam segini kamu udah berangkat ke rumah Rukiah. Enggak apa-apa kok, Mah. Udah deh. Kalau nggak ada apa-apa, Mama mau jalan dulu ya. Tunggu dulu, Mam. Kalau ada orang bilang sama kita atau ngatain kita kalau kita ini terlalu ikut campur sama urusan dia, kita harus gimana? Siapa yang ngomong gitu? Hah? Ada lah pokoknya. Pasti Andra ya. Kenapa sih? Kamu pasti ada masalah sama Andra itu, pacar kamu. Ya. Pacar? Kok pacar sih? Oh, Mama tahu nih. Atau jangan-jangan kamu lagi berpaling hati ya dari Andra pindah ke Ryan. Ya. Aduh, Mama kok mikirnya kayak gitu sih ah? Ya iyalah. Lo yang namanya cinta segitiga itu biasa. Segi 12, 15 aja ada kok. Mama kan pernah muda. Mah, Ya langsung kamu seneng-senengin hati kamu. Lupain aja, gak boleh gitu sayang. Nanti kamu kurus sakit gimana? Mama yang pusing kan? Ya kan? Ya udah gini aja. Pokoknya nanti pulang kerja kamu ceritain Mama ya. Mama berangkat ya. Bye sayang. bye. Ntar kurus. Emang kurus. Ya, yang mau beli yang dari tempat Rukiah langsung mampir sini ya. Ini enak kalau dari pasien-pasien nanti mampir ke sini, makan di sini, belanja juga ini. Saling menguntungkan ya. Iya boleh. Bah, Ya. maaf banget ya Bah. Harusnya sebelum Abah tadi woro-woro, kita bikin kesepakatan MOU dulu. Abah kasih kontribusi dong buat warjane Lastri ya. Abah kasih diskon sama boleh nyicil 10 kali. Ya, buat Lastri. Boleh. Soalnya abang milih tempat ini memang karena pengen deket. Abah. Karena memang tempat ini kan paling strategis. Kenapa? Karena dekat sekali dengan tempat Rukiah. Banyak pasien datang ke sini sehingga akan membeli barang-barang ini. Oh, iya, Makanya saya memilih tempat ini. Strategis soalnya kan. Warjane Lastri itu strategis Mi. Orang mondar mandir. Betul. Lastri juga kan udah punya pelanggan ya Mi ya. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. My darling sekarang ye. Bah, apa-apaan sih? Main dagang-dagang aja nggak izin-izin. Bumi dipijak, langit dijunjung, bah. Hormatin keamanan. Nggak gampang nih nyari seragam begini. Minta izin dong sama Gatot. Gatot, yang punya warung aja udah setuju ya. Sembarangan. Konfirmasi langsung, tanya langsung ke Lastri. Lastri, lu gimana? Setuju nggak? Setuju. Tuh, setuju, bah. Setuju? Udah. Gatot, tenang aja Gatot. Gatot bakal dapat bagian. Lastri juga karena yang punya tempat juga nanti dapat diskon 80%. Alhamdulillah. Aduh maaf Pak, 50%. Enak aja man mau ngasih diskon 50%. Ini juga. Ngapain sih satpam dikasih segala, rawong nggak ada juga andilnya. Nggak ada. Kalau Lastri boleh 10% karena ini tempatnya dekat dia. Bu Lena, enak aja. Saya keamanan hormatin dong. Emang ibu bisa dagang kalau situasi nggak aman? Hah? Keamanan penting. Gini hari saya bisa ngamanin sendiri. Udah, minggir. Udah aku aja. Yuk, Bu, ibu-ibu. Panci Korea, Pak. Ada memang begitu dia suka. Diskonnya kurang. Kok malah di situ sih? Heran. Pindah. Ya, Sana. tadi katanya Ya ampun, Abah. Pindahnya ke situ-situ juga. Yang jauh, sebelah sini. Ampun, si Abah nih nggak boleh orang meleng dikit. Abah, selamat menikmati ya. Istrinya sekarang langsing. Emang jodoh nggak kemana kalau
Kinemulan Brojo datang ngedas. Mimis bedil rumput tadi kapung. Tantu Tomo ing awak. Dadi Keren, ilmu kebal. Hebat, Mbah. Mbah, kapan ilmu itu akan diturunkan pada kami? ilmu itu bukan ilmu sembarangan. Aku hanya ingin menurunkan pada murid terbaikku. Coba lihat. Ada satu lagi yang bisa kalian kuasai. Perhatikan. Mbah, cuma segini doang. Iya, gue tahu jangan songong lo. Nunjukin lagi lo bisa nangkep lo. Mbah mau ngapain? Ini nih yang paling seru. Mbah Udin bakal ditabrak sama mobil itu. Perhatikan. Niat insung amatik ajiku. Tan ono kang bisa tembus. Kulit besi kuning. Otot kawat, palung tempuku. Wah, keren. Cuma ngedipin mata bisa berhenti mobil. Mbah hebat. Kalau memang aku berbakat, pasti aku bisa kuasain semua ilmu itu. Aku harus cari cara supaya secepatnya ilmu Mbah Udin kuwarisi semuanya. Boleh Bu, ini panci dari Cina, Bu, udah tinggal 2. Kemarin ada 100, habis cuma 300.000. Jadi 50.000 juga boleh. Jangan nyicil lah, Bu. Sabar ya Mbak Lulu. Iya nih. Las, lu kudu tegas. Lu kan yang punya wilayah, kenapa dia yang untung? Nggak percaya sih lu, nggak dengerin omongan Agaton, ah? Ya, Lastri kan nggak tahu kalau bakal rusuh kayak begini, Bang Gad. Soalnya Lastri cuma mikirin keuntungan doang. Aduh, Bah, apa gimana nih tanggung jawab? Udah belum bayar lagi persenannya sama Lastri. Ini jadi rusuh kayak gini nih. Ada Mbak Lulu juga nggak bisa makan nih. Aduh, bayar dong persenannya. Kontribusinya buat warjane Lastri. Aduh, belum dibayar. Bayar dulu kontribusinya. Kencengin lagi. Sabar dong Lastri, bentar lagi juga selesai. Ini udah mau beres-beres, udah mau habis dagangannya. Udah, nggak bisa dilawan kalau yang namanya Ratu Keong. Kalau maunya. Kok jadi sewot gitu sama Ibu? Kan ini idenya Abah dagang di sini. Sekarang Ibu disalahin. Ya, tapi maunya nggak begini. Jadi sekarang Abah maunya apa? Au. Mbah, Ibu, ya Allah, kenapa jadi buka lapak di sini? Itu ibu-ibu gagal fokus tuh. Harusnya pada pergi pengajian, jadi dagang di sini. Bukannya salah fokus. Bu ini kan judulnya sekalian. Mau ngaji, mampir dulu beli beginian. Jadi kan dapat 2. Sambil menyelam minum air gitu loh, Ndra. Lagian, Ra, kamu datang-datang langsung marah sewot doain ibu kamu. Kamu sendiri yang salah, bukannya ngajak jalan-jalan ibu ke Ragunan, masukin kandang macan. Nonton. Lagian kan orang dagang itu halal. Ya kan, Ran? Iya betul, Umi. Berdagang adalah salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi tentunya harus sesuai syariat Islam dan cara yang diajarkan Rasulullah. Dan yang paling penting, tidak merugikan orang lain. Ya udah, kayak enak sama tante. Ya udah kita makannya di tempat lain aja, ya, yuk. Loh, Mbak Lulu nggak makan di sini. Repot Mbak, udah nggak apa-apa. Ya lanjutin. Assalamualaikum. Nggak percaya lo omongan. Aduh, udah deh, jangan nyalain deh, Bang Gad. Bang Gad sih. Halo, Bang Gad. Kita tuh keamanan itu zamannya dulu. Biar aku bayar kamu. Hal terpenting dalam ilmu tenaga dalam adalah semedi dan kendalikan pikiran. Bagaimana caranya menghentikan mobil hanya dengan kedipan mata? Itu ilmu tingkat lanjut. Dan itu ilmu tersulit yang tidak aku ajarkan begitu saja. Tapi bagaimana caranya menguasai ilmu itu, Mbah?
Apa yang harus saya lakukan? Capra amat. Mentang-mentang dipuji punya bakat. Semua yang menginginkan ilmu itu harus bisa membuktikan dia bisa tembus ke dimensi keempat. Cuma itu aja, Mbah. Aku suka tekadmu. Siapapun yang ingin menguasai ilmu itu harus bisa lulus ujian, tembus ke dimensi keempat. Apa kalian sanggup? Sanggup. Ketika kalian sampai ke tempat yang gelap, maka akan muncul pintu gerbang ke dimensi keempat. Masuklah. Jangan ragu-ragu. Kemarilah. Enggak. Dia pasti hanya mengganggu pikiranku. Jangan kamu ganggu diri kamu sendiri. Kembali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa saya jadi teringat Rifki ya? Semoga saja dia tidak apa-apa. Berani sekali kau ganggu tidur saya. Saya nggak ada niat jahat. Saya terlempar ke sini. Sudah lama sekali saya tidak makan daging manusia. Tolong jangan ganggu saya. Saya akan pergi. Tolong lepasin saya. Tidak semudah itu. Kau harus memberikan aku sesuatu. Atau tidak, selamanya kau akan menjadi budakku. Tolong jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Allahu Akbar. Ren? Astagfirullahaladzim. Lo nggak apa-apa, Re? Nggak tahu, Ndra. Tadi saya kepikiran sama Rifki dan saya coba buat doain dia. Tapi tiba-tiba saya terpental. Ini menurut aku ya, Rifki itu kan teman kecil kamu. Kalian dulu akrab banget. Ya bisa jadi sih kalau sekarang dia lagi punya masalah, kamu kayak punya apa ikatan batin atau intuisi atau sejenisnya gitu loh ya. Iya, bisa jadi lo. Ya udah, saya mau ngelanjutin zikir lagi ya. Iya. Oke, Re. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Niat insum sebedil lumpuh jadi kapuk.
Baru pertama kamu murid Mbah yang berhasil masuk dan kembali dengan selamat. Untuk yang pertama, memang biasa seperti itu. Ikut Mbah. Sudah tengah malam. Saatnya kamu melakukan ritual ini. Ingat, apapun yang nanti kamu temui, jangan tergoda. Baik, Mbah. Dan mantranya dibacakan. Jangan sampai terputus. Hentikan! Kamu tidak bisa. Hentikan. Berhenti. Lulu, Iya, Mam. kamu kok nggak ke rumah Rukia? Ini udah jam berapa? Iya nanti sekarang lu lagi apa ya? Lagi masih males aja sih. Iya, Mama tahu kamu lagi bete kan? Ya, namanya Andra itu bikin kamu kesel, ya kan? Andra, apaan sih Mam? Enggak kok. Ya, nggak usah protes kayak gitu juga kali. Udah deh, kamu pergi ke salon, mani pedi, krimba, mempercantik diri. Kalau perlu kamu nonton, senang-senangnya hati kamu, ya? Ya, Mam. Bye-bye sayang. Hati-hati, Mam. Ya. Benar juga kali katanya Mama. Aku berubah gitu kali ya dandanan aku. Hebat. Teruskan ritual yang Mbah perintahkan. Pasti tidak lama lagi kamu akan mewarisi semua ilmu yang Mbah miliki. Mbah, Ayo. dulunya ngelarang-larang. Sekarang malah jadi anak emas. Awas saya lo, Ki. Enak gak? Emang kok disuapin sama ibu paling enak. Andra, kamu itu anak laki-laki. Harus mandiri, mandi sendiri, makan sendiri. Laki! Manja banget. Sekali-sekali kenapa sih gak? Kenapa mau? Bismillah. Nggak dapet kan? Makan sendiri wah. Laki lu. Ya ini beneran nih Mbak, serius. Masya Allah. Lulu bener-bener calon mantu yang bermutu, cantik, cerdas, baik. Ah, Tante bikin malu aja. Biasa aja kok, Lulu cuman cuci rambut biasa. Oh iya Tante, Om Andra, Lulu permisi dulu ya. Soalnya mau nyiapin buat tausiah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu bikin kaget aja. Kamu kok malah bengong aja sih? Kalau kamu seneng, uber buruan itu. Iya, Andra, jangan menyerah. Langsung. Kalau ada cewek cakep, udah melucur. Udah, nggak usah ngomongnya, mending suapin bapak aja. Ayo. Suapin aja sendiri. Ini kesempatan gue untuk menghilangkan rasa sayang. Ini ujian terakhir.
untuk membuktikan apakah kamu layak untuk meneruskan ilmu. Aku bisa. Aku yakin aku tidak akan celaka. Sebentar lagi, aku warisi semua kehebatan Mbah Udin. Aku tidak boleh gagal, atau aku akan mati terlindas mobil itu. Ternyata aku tidak salah. Kamu memang murid terbaik aku. Mulai sekarang, aku angkat Rifki menjadi tangan kananku. Apa yang pernah aku katakan, sekarang terbukti. Ini dia. Rifki, dulu dia bukan apa-apa. Sekarang hanya dengan satu kedipan, dia bisa menghentikan mobil. Kalian juga bisa belajar seperti itu untuk menjadi Rifki-Rifki yang lain. Rifki, buktikan. Astagfirullahaladzim. Rifki, hentikan semua perbuatanmu ini. Ini sesat. Sekarang waktu lo insyaf. Mumpung masih ada waktu. Hah? Lo tuh dipengaruhi sama jin yang gak mau kalah sama manusia. Mendingan kalian pergi dari sini, atau kalian akan celaka. Astagfirullahaladzim. Rifki, singkirkan dua orang itu, atau aku yang akan turun tangan. Ryan, Andra, mendingan kalian pergi sebelum Mbah Udin marah. Hentikan perbuatan musyrik ini, Ki. Kesempatan nih. Mumpung dia lagi nggak siap, sekalian aja dilindes. Sayang Andra. Mendingan kalian pergi. Dan sekarang jangan ceramain saya lagi. Saya yakin, kamu pasti tahu sebenarnya yang kamu lakukan itu salah. Kita tahu. Lo tuh pengen diakuin sama semua orang. Lo hebat, lo jago. Sekarang lo udah hebat. Sekarang waktunya lo insyaf. Ya? Iya, Ki, lo tuh terlalu sombong. Dan asal lo tahu, karena kesombongan lo, jin kafir tuh jadi iri sama lo dan dia akan nyelakain lo. Kalian jangan mengusik-ngusik kehidupan aku. Dan lu Ryan, lu jadi orang nggak usah sok suci. Mendingan kalian pergi atau apa? Hah? Lu kira kita takut sama lo? Hah? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga kita. Dra, kita harus pakai cara lain, Dra. Kita nggak bisa kayak gini. Bu, kayaknya harus pakai strategi baru deh biar dagangannya laku. Nih, sisanya banyak banget, makanya Ibu jualannya sambil dipinjemin, dikreditin biar banyak yang beli. Abah, kalau semuanya minta dikreditin, kapan balik modalnya? Mereka minta kredit 12 kali, per bulan cuma 10.000. Tahun depan baru lunas, harga-harga udah pada naik. Oh, Abah, sekarang siapa yang jago bisnis? Aku itu lulusan cum laude. Dulu ekonomi pontannya 8. Mobil kenapa? Lah. Hati-hati dong, Pak. Aduh. Kampung ngebut. Mana sih? Untungnya Rifki jagoan bisa berhentiin mobil.
Kayaknya kalau Abah bisa berhentiin mobil set, kayak begitu, weh, cewek-cewek semua umur pasti suka. Abah mah niatnya kayak gitu. Mbah, kenapa harus nakut-nakutin Justin dan Balena? Semua itu ada maksud dan tujuan. Apa, Mbah? Mereka itu cuma orang biasa. Eki, selalu tahu aja ya, semua idenya itu dari gue. Ya, hitung-hitung promosi gratis lah. Oh sama ini nih, itu si Abah, orangnya rumpi. Sekali aja dia ngelihat keahlian lo, besok sekecamatan bakalan tahu. Dan semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang datang ke Padepokan. Tapi gak bisa seperti itu, Mbah. Itu sama aja penipuan. Tuh Ki. Sekarang gini deh, tugas lo cuma jadi penampil aja. Lo gak usah mikirin macam-macam deh, biar gue yang mikirin, ya. Lo tinggal terima beres kok, santai. Lastri! Las! Iya bentar, aduh. Lihat kemari. Ada apa sih? Tuh lihat. Dia bisa jalan sendiri. Bang Gatot hebat. Wah, hebat Bang Gatot. Bisa jalan sendiri loh. Wah. Gatot. Itu apa? Ini benang. Pasti juga bisa kalau kayak gitu. Ya, namanya kan masih latihan, Las. Ntar, kalau udah belajar dengan Bang Udin, baru tuh Gatot akan sakti, melegar seperti megaloman. Emang buat apa sih baju tenaga dalam itu? Pakai ditanya, buat lindungin Lasti dong. Kemanapun Lasti pergi, oh darling. Kalau Abah Justin nggak usah ditanya lagi. Yang nanya siapa? Kencur. Abah? Maksudnya, kalau Abah yang belajar tenaga dalam, Abah lebih mudah karena tenaga luar Abah sudah hebat. Lasri tahu ya, Las? Iya tahu. Sekarang Lasri sini deh. Bolak-balik Abah udah nyelamatin Ya. Lastri. Lasri ambil sapu, coba tes. Pukul Abah. Bener nih Bang. Iya. Pukul yang kenceng, Las. Gak apa-apa Ayo, nih, Bang. apa-apa. Pasti ketangkis kalau sama Abah. Bebas mau mukul mana aja. Bener ya? Bener. Trial nih ya, Iya. Lastri. Ya. Hold the shit. Buset. Abah! Ya, bentar. Astagfirullahaladzim. Kalian bisa mempelajari ilmu tenaga dalam dengan membayar iuran bulanan minimal Rp50.000. Mbah, katanya padepokan ini gratis. Kalau kamu belum ada uang, ambil dulu sana. Dulu selalu bilang ilmunya untuk sedekah, biar jadi ibadah. Mbah, kalau misalnya belajar ilmu di sini dibantu jin atau setan gitu nggak, Mbah? Kalau misalnya iya, kayaknya saya nggak jadi ikut, Mbah. Ilmu di sini aman, tidak pakai gitu-gituan. Apalagi niatnya menolong orang, itu kan amal ibadah. Ki, kenapa lu? Lu udah nggak percaya sama Mbak Udin? Kalau lu nggak percaya, lu keluar aja. Mbak Udin juga males kali kalau ada yang anggot-anggotan. Bah, maaf, saya mau izin pulang dulu. Soalnya energi saya habis, Mbah. Baik, kamu harus siapkan atraksi yang lebih spektakuler besok. Si Rifki kayaknya udah nggak percaya sama Mbah. Jangan nipu kamu. Bener, Mbah. Mbah dengar sendiri kan? Aku tidak boleh kehilangan anak itu. Dia sumber pendapatanku sekarang. Oni, kejar Rifki dan bawa kemari.
Enggak, Andra nggak mau ke sana lagi, udah kapok Andra, jangan kayak gitu dong Andra. Lu kan mau liputan Andra. Lagian kalau emang bener di Padepokan itu ada ajaran sesat, kita harus informasiin ke banyak orang dong. Biar polisi nanti yang urus. Ah, udah, ogah. Andra, ini menyangkut orang banyak. Ah, kok ngegas sih? Ya udah, ayo berangkat. Ah. Siapa yang ngikutin gue ya? Siapa sih? Ryan, lu ngapain sih ikutin gua? Ki, saya nggak akan pernah berhenti buat ngingetin kamu. Jangan sampai kamu terjebak lebih jauh dari ini. Astagfirullah. Astagfirullah. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Re, kayaknya lu kesurupan, Re. Lu? Ngomong sembarangan aja. Ryan, makasih ya. Lu udah bantuin gua tadi. Sama-sama Ki. Sesama muslim memang harus saling mengingatkan. Ya udah kalau gitu, aku balik dulu ya. Badan aku lemas banget soalnya. Tapi Lasri juga denger Mi, kalau mereka rencananya emang mau ke sana. Tumben tuh orang berdua kompak. Biasanya udah kayak Tom and Jerry, udak-udakan mulu. Bagus gitu Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ngomongin apa ini? Tuh, si Abah sama Gatot tumben sejalan lempeng. Biasanya uyak-uyakan. Depan Lulu juga tumben-tumbenan nih, kompak banget ngobrol-ngobrol. Lulu, ini kan beda kasus. Ini ada sesuatu yang penting ya Mi ya, harus kita selesaiin. Loh, Kiai Abbas lagi istirahat nggak di rumah ya? Emang kenapa Tante? Sepertinya kita kudu minta Kiai Abbas turun tangan. Ada sesuatu yang nggak beres di padepokannya Bang Udin. Ah, setuju Mi. Soalnya semua laki-laki di kampung ini pada kesana. Masih jadi kepo. Mbak Lulu, yuk Anterin ke sana. Lulu kesini mau makan. Aduh, Mbak Lulu nanti makannya laparnya ditunda dulu. Gemer loh. Ini apa-apaan sih Bu-Ibu? Siapapun yang ingin kebal, sakti dan sebagainya, minta sama saya. Oh, maaf nih, saya bukan yang ngopi. Kalau minta mas sama halo atau mas minta sama bapak. Ada obat oles, Pak. Yang memberi kekuatan dan kesaktian itu kan saya. Jadi sudah sepantasnya kalian semua hormat, menyembah, dan taat titah saya. Waduh, masa manusia menyembah manusia? La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ini masalah kalau kayak begini mah, Tot. Ini harus dibubarkan masyarakat nih kalau kayak begini mah. Pulang. Mbak, biarin mereka pergi. Diam kamu! Jangan dipaksa, Mbak. Berani kamu melawan guru?
Cabut, cabut. Abah mau kemana? Pulang ah. Malu juga deh. Mbah, saya keluar dari padepokan ini. Terserah kalau Mbah mau marah sama saya. Murid durhaka. Apes kamu seumur hidup kamu. Tangkap dia. Pak, jangan ke sana, Pak. Banyak setan. Seram. Itu Mbak Udin udah gila. Masa nganggap dirinya kayak Tuhan? Astagfirullah. Sebegitu besar pengaruh jin kafir terhadap jiwanya. Mas, terus orang-orang yang pengajian di dalam gimana? Alhamdulillah kita semua selamat. Cuma Rifki doang yang masih ditahan di dalam padepokan. Ya udah kalau gitu kita kesana sekarang, Dra. Mbak Lasri, lebih baik Mbak Lasri balik ke warung aja ya. Iya, Biar Mas aman. Hendra. Jaga warung aja. Iya, Ayo. iya, iya. Dibawa kemana, Rifki? Ke danau, tempat biasa Mbah bersemedi dan olah kanuragan. Kenapa harus dibawa ke danau? Mbah harus membersihkan hatinya dan menaklukkan pikiran si Rifki agar bisa kembali seperti dulu lagi. Hah? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya udah, Dra. Kita ke danau sekarang. Yaudah yuk. Murid durhaka. Kau akan menjadikan tumbal. Wo, tolong lepasin gua, Wo. Bantu gua lepasin tali ini, Wo. Sorry Ki, gua nggak bisa. Gua nggak mau berkhianat kayak lu. Ini bukti dharma bakti gua ke Baudin. Ngerti nggak lu? Oh, tapi lu temen gua, Wo. Gua minta bantuin lu. Sekali ini aja, Wo. Jangan. Hentikan, Udin. Ulahmu terlalu banyak mengorbankan orang. Kamu dari kecil memang sudah sok suci, sok jago. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepadamu dan melunakkan hatimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzi yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Orang-orang kafir, pelindungnya adalah setan. Dan setan akan menetap di dalam neraka dan hidup kekal di dalamnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ryan, aku tobat, Ryan. Aku menyesal sudah menempuh jalan sesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah sudah memberikan hidayahnya padamu, Ki. Gak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Bu! Ibu! Bu! Tuh, ya. Dikit-dikit ngapa, dikit-dikit ngapa. Bu! Astagfirullahaladzim. Bah, kenapa sih, Bah? Baru kemarin baekan sama ibu. Ya kan, akur. Sekarang udah pada berantem lagi. Kenapa sih, Bah? Nggak tahu. Itu ada comro punya dia, abah makan. Itu aja ngambek. Bah, menurut Andra nih, sepenglihatan Andra, Abah tuh belakangan ini emang kurang perhatian sama ibu. Ih, kamu malah nyalain abah tuh. Udah, abah mau nyusul ibu dulu. Apa lagi? Kok lewat situ? Ya tahu di situ ada jalan.
Papa juga mau lihat situ. Bu! Bu! Bocor halus apa gimana sih? Astagfirullah. Oh iya, kamu mau makan apa nggak sih? Aku pesenin deh. Gak usah lu, saya masih kenyang. Oh iya lu, saya mau minta maaf soal yang kemarin. Kamu udah gak marah kan? Gak usah minta maaf, aku juga udah mulai lupain kok masalah itu. Aku sebenarnya juga mau minta maaf. Aku terlalu usil sama urusan pribadi kamu. Aku jadi gak enak, Kayan. Aku janji, mulai hari ini aku gak akan nanya-nanya tentang pribadi kamu. Gak apa-apa lu, saya yang minta maaf udah terlalu keras sama kamu. Bentar nih. Emang kalian kemarin sempat berantem? Hah? Kok Andra nggak tahu? Apaan sih, Andra?